dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Kantor Yayasan Hati Harapan Jakarta secara resmi saya nyatakan digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sekali lagi selamat untuk tidak sabar. Iya, betul sekali. Oke, dan untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua awak media dan semua yang hadir ada di sini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Wali Kota. Thank you so much. Aduh, saya merinding nih duduk di sebelah Bapak Wali Kota. Saya nggak nyangka Bapak mau datang ke sini. Makasih banget ya kan, murah rezeki buat Bapak. Buat Nyai Roro, budayawan, politikus, juga pengusaha sekaligus artis. Terima kasih ya. Roro di samping dia lagi ada happiness dan problem, dia mau datang ke sini. Aduh Roro, rasanya pingin saya sungkem tuh tangannya ya. Saking pingin, thank you so much ya. Terima kasih buat bapak-bapak direktur di belakang, sama ini juga anggota Harapan Hati. Apa kabar semua Harapan Hati di belakang? Sehat semuanya? Ya, terima kasih juga buat adik-adik dari panti asuhan, dari warga, Bapak Camat, pemerintahan semuanya, Bapak Kapolres, Kapolri semuanya, terima kasih, murah rezeki semua. Besok kita jadi orang kaya bersama, amin. Ya, jadi ini adalah Yayasan Harapan Hati. Saya nggak tahu mimpi apa kemarin, tiba-tiba saya ditunjuk dari ada dari pengusaha Amerika dan Hong Kong. Tiba-tiba saya dikirimi surat, mau nggak memimpin ini di Jakarta, dan I'm so excited. Jadi saya pikir visi misinya itu keren banget gitu loh, memajukan Indonesia, membantu rakyat-rakyat miskin agar jangan sampai semua orang itu nggak bisa makan, ya kan? Jadi kita semua yang ada di sini bisa makan, mereka juga harus bisa makan gitu. Nanti kita akan ada banyak program-program di sini, dan nanti kedepannya kita akan sering berkunjung ke kantor wali kota ya Bapak ya untuk kerjasamanya. Maybe nanti akan ada event-event Roro, kita akan rajin ngundang Roro juga ya. Subhanallah. Roro nih baik banget ya. Makasih banget mau datang ke sini ya. Dia mau menyediakan waktu untuk datang ke sini. Thank you so much. Dan ya saya juga berterima kasih banget buat rekan-rekan media. Tepuk tangan buat rekan-rekan media di sini. Mantap. Kita harus menghargai rekan-rekan media, karena tanpa rekan-rekan media public figure itu tidak akan terangkat. Betul atau tidak? Betul. Oke. Ya sekian dulu dari saya. Selebihnya saya kasih kata sambutan atau kata-kata wejangan dari Bapak Wali Kota dan Roro ya, Nyai Roro. Dan teman-teman media, ingat, jangan tanya Roro tentang hal-hal yang di luar ini ya. Jangan yang julid-julid. Nanti mau julid-julid nanti hari Jumat ya, konferensi ya, sama pengacaranya ya. Mana pengacaranya? Ada di belakang. Iya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Direktur 2. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya yang paling beruntung selaku wali kota di Jakarta Selatan, dan kantornya ini berada di Jakarta Selatan. Imbas dari ini saya yakin arahnya positif untuk warga kami di Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya nanti dari pengurus Yayasan Hati Jakarta, saya membuka diri untuk mungkin berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah kota. Syukur-syukur nanti kalau ada acara-acara di tingkat kota juga bisa ikut serta untuk meramaikan kegiatan yang di tingkat kota Jakarta Selatan. Banyak sekali hal-hal yang memang sama urusannya antara kami dengan Yayasan Hati Jakarta ini. Jadi kita harus jalankan bareng-bareng, kita simultankan bareng-bareng, sehingga masyarakat yang memang harusnya kita urusi bersama-sama bisa terurus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman media yang sangat Nyai cintai, yang selalu mendampingi Nyai di setiap fase kehidupan Nyai, subhanallah. Jadi hari ini hari yang luar biasa ya, di pagi yang cerah ini Nyai duduk di sini, nggak nyangka bisa berdampingan dengan yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, dengan juga Kak Satria juga selaku Direktur 2.
Jadi senang banget, ini merupakan momentum dibukanya tali silaturahmi Yayasan Sosial yang luar biasa, yang kinerjanya telah sejak 2004 terpercaya. Jadi di ke depan pasti akan lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang bisa terbantukan dengan sinergi bersama Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Tentunya dari saya sangat bersyukur atas adanya lembaga ini, dan semoga kedepannya juga pasti menjadi banyak sekali manfaat-manfaat dan juga kemaslahatan bagi kita semuanya. Cukup di sini dulu, mari kita buka langsung tanya jawab. Dari video.com. Ya. Untuk Nyai Roro, mungkin pertimbangan atau alasannya apa sih mau ikut bergabung atau memeriahkan juga dari kantor Yayasan Hati Harapan Jakarta ini gitu. Artinya kan sosialisasi tinggi juga gitu ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan kepada saya. Satu hal yang tidak perlu ditanya-tanyakan lagi. Jadi tempo hari Mas Satria ya dan juga Mas Teguh itu langsung hubungin Nyai. Itu Nyai udah langsung mengiyakan. Karena apa? Ini yayasan sosial loh. Jadi untuk kita, dari kita untuk kita. Dan yang namanya sosial itu kan berkahnya kepada Allah SWT, tabungan kita di akhirat. Jadi nggak perlu pakai berpikir lagi, jadi langsung Nyai iyakan, dan Nyai siap untuk selalu membantu menyuarakan dari Yayasan Hati Harapan Jakarta ini. Gitu, terima kasih. Oke. Sudah Mas, cukup Mas Hari? Cukup. Yang pilih ada? Siapa? Silakan. Pak, boleh. Sama nasi kedua ntar ya Mas. Oke, sebelumnya selamat untuk Kak Satria atas grand opening hari ini. Dan pertanyaannya sih, Kak Satria, kesiapan apa sih yang bisa bikin Kak Satria untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan menggandeng Nyai Roro? Terus seberapa kuat mental Kak Satria ketika nantinya malah netizen memuja Kak Satria dengan kayak Oh, tahu aja ya, saya banyak haternya ya. CEO gitu ya. Wah, sekarang jadi CEO gitu. Mau ngapain lagi gitu CEO gitu. Jadi bos. Kalau saya sih simpel aja ya. Sebenarnya kalau saya berceloteh di media sosial di TikTok itu saya itu happy kalau misalnya menjadi artis sensasional gitu ya. Karena artis sensasional itu kalau di Indonesia itu lebih gampang berinteraksi sama netizen daripada yang berprestasi nggak dilirik. Bener nggak? Infotainment gak usah bohong. Kalau prestasi nggak mau kan dilirik kan. Kalau bikin gosip langsung datang. Bener nggak? Betul. Iya, jadi sebenarnya bukan karena saya pencitraan untuk menjadi pemimpin di sini ya, tapi karena saya kan manusia ya. Saya adalah orang yang tipe memanusiakan manusia, punya hati, punya cinta kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada teman-teman media ya. That's why Mbak Junika dari dulu mau temenan sama saya, karena mungkin Mbak Junika tahu saya ya kan, tidak sejahat yang di karena sejahat kalau di media sosial Pak, sengaja. Nah gitu, jadi saya nggak perlu berpikir, nggak perlu dipertanyakan untuk hal ini, karena memang saya adalah aslinya kalau di balik layar memang tipe orang yang mencintai sesama gitu. Bukan sesama ini ya, sesama manusia. Nanti ada lagi masuk sini. Salah lagi ntar ya. Salah lagi Pak. Dipotong-potong lah. Nanti kebongkar kita berdua Pak. Nggak, ya bercanda. Nah iya jadi itu tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Kalau di medsos ya medsos, kalau aslinya ya saya ya biasa aja gitu ya, namanya manusia biasa gitu. Kalau untuk kesiapan saya shock banget ya, tiba-tiba ada seorang pengusaha besar dari Amerika dan Hong Kong yang menghubungi saya gitu. Pertama sih saya nggak kuat gitu, tapi karena saya pikir saya udah pernah syuting FTV, sinetron, bisa memanajemenin diri saya sendiri, apa salahnya saya untuk memanajemenin yayasan ini gitu. Jadi udah ada pengalaman. Di samping itu saya sudah dibekali ilmu, diberikan orang tua saya pendidikan ya kan. Itu ada orang tua saya, Bapak Trianda di belakang. Halo Pak. Ya, thank you so much for my daddy karena udah memberikan pendidikan, karena jarang artis pendidikannya lengkap gitu, tapi orang tua saya memberikan saya pendidikannya lengkap. Salah satu contohnya artis yang berpendidikan adalah Nyai Roro. Terima kasih. Kalau Bapak Wali Kota udah tentu ya, udah SSSS ya, yang nggak terkejar kali ya. Jadi ya itu aja sih Mbak, untuk teman-teman wartawan, saya waktu ditunjuk ini nggak perlu ada persiapan sih, jadi otodidak, otomatis aja. Bekal dari
doa orang tua dan pendidikan yang diberikan orang tua kepada saya langsung sebulan sih jaraknya untuk berkata yes gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita sudah melakukan bagi-bagi sembako ke Bekasi kemarin 2 kali sama tim harapan hati di belakang. Tepuk tangan buat mereka. Tangan dong. Terima kasih juga. Terus kita udah bagi-bagi sembako ke sekolah luar biasa di Jogja kemarin, orang-orang yang terbelakang mental gitu dalam alhamdulillah difabel ya. Nanti next bisa ajak Nyai Roro. Boleh silakan dengan senang hati. Dan tentunya Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Thank you so much. Itu aja sih. Ada lagi satu pertanyaan Mas, ya, boleh? buat Pak Wali Kota? Bukan. Ada lagi mungkin? Oh. Selamat ke Mas Tria sebelumnya. Ya. Mas Satria, ini kalau boleh diceritain gimana sih detailnya awalnya bisa jadi bentuk yayasan ini seperti itu loh. Nah, dan juga akankah kedepannya gimana bergandeng tangan dengan Pak Wali Kota ini untuk mensupport yayasan ini seperti apa nih Pak? Bentuk kolaborasi seperti apa dengan Bapak Wali Kota? Tujuannya ada visi yayasan ini. Oke. Yang pertama yang ini dulu ya, yang pertanyaan pertama ya. Ya, kalau itu sih gimana ya, saya sebenarnya nggak punya kesiapan apa-apa seperti yang saya bilang tadi sih Mas ya. Jadi otomatis otodidak aja. Jadi ketika saya dihubungin untuk memanage ini, untuk memimpin ini, saya nggak berpikir 2 kali, tapi perlu sebulan untuk berkata yes gitu loh. Karena saya juga sibuk, ada syuting, ada wawancara sana sini. Jadi kayak nggak terlalu dipikirin sih, ya let it flow aja gitu. Pas saya bilang oke lah, tapi saya akan kasih jawaban nanti gitu kan. Kemudian saya shock banget, ternyata anggota Yayasan Hati Harapan ini udah banyak, dari Sabang sampai Merauke, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi juga gitu. Saya juga baru tahu gitu, dan saya pikir saya nggak ada alasan untuk menolak itu, karena ini kembali lagi ibadah, pahala, dan berbagi kepada sesama gitu. Jadi ya udah, nggak perlu ada sebuah pemikiran yang berat-berat sih Mas, itu kayak berjalan aja gitu. Kalau masalah tentang kolaborasi sama Pak Wali Kota itu memang udah ya seperti saya bilang tadi, kayak nggak ada direncanain gitu. Pokoknya yes, saya langsung gerak gitu aja sih. Jadi otomatis otodidak. Dan saya terima kasih banget buat Bu Ana, karena tanpa Bu Ana kita nggak bisa dapat jembatan ke Pak Wali Kota. Tepuk tangan buat Bu Ana dan Pak Wali Kota. Mungkin dari Pemuji boleh silakan. Baik, jadi terima kasih Bung Satria. Saya kembali bahwa kita manusia itu terjadi 2 unsur. Yang pertama badan kita, yang kedua adalah rohani kita. Nah, badan kita untuk menjaganya dengan olahraga, pola makan, dan lain sebagainya. Nah, kalau rohani kita itu menjaganya dengan tentunya menambah pengetahuan agama, dan yang salah satunya adalah dengan amal ibadah. Ya, ini beliau-beliau semuanya, Nyai dan teman-teman semuanya adalah, saya yakin orang-orang yang ikhlas melakukan ini semuanya dalam rangka untuk mencari ongkos nanti ketika di akhirat. Jadi itu mungkin dasar yang beliau-beliau lakukan di dalam aksi di Yayasan Hati Harapan Jakarta ini. Kemudian untuk kolaborasi ke depannya, mungkin teman-teman media tahu bahwa Jakarta Selatan adalah kota ekonomi kreatif. Orang-orang Bekasi, Tangerang, Depok semuanya kadang-kadang anak-anaknya minta diakui anak Jaksel. Jadi ini tidak salah, kantor ini didirikan di Jakarta Selatan. Insya Allah nanti kita akan dorong bersama-sama dengan semua stakeholder yang memang membidang ini semuanya, kami siap. Demikian. Terima kasih banyak kepada Bapak Mujin. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.